Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini giliran kita mengkaji akhlak. Tema yang kita ingin bahas bersama adalah katmul ghaid, menahan amarah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katmul ghaid, menahan amarah, merupakan salah satu sifat terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tentu setiap orang pasti punya amarah, karena inilah yang membedakan manusia ya dengan yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, lamma sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu ma sya'allahu ayatrukahu faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan membentuk rupanya Adam alaihi salam di surga, tarakahu ma sya'allahu ayatrukahu, Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam sekian lama. Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa, karena iblis merupakan makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis itu dari mana, Pak? Iblis dari jin. Kalau kita lihat ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi lebih dulu mana antara jin dengan manusia diciptakan oleh Allah? Lebih dulu jin, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak katakan wa ma khalaqtul insa wal jinna, tapi Allah menyebutkan lebih dulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka semua mengesahkanku, menyembah kepadaku. Di dalam surat Ar-Rahman ya disampaikan oleh Allah juga. Kira-kira Allah menyebutkan jin dulu atau manusia dulu? Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jadi lebih dulu jin, berarti jin lebih dulu. Maka ini ketika jin, dan sedangkan iblis itu merupakan ya bagian dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu pada awalnya dari jin, lalu dia membelot dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Pada awalnya jin itu adalah ya, pada awalnya iblis berasal dari jin, fafasaqa an amri rabbih, lalu dia membelot dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian iblis lebih dulu ada di surga ya sebelum diciptakan ya Adam alaihi salam. Maka hadis ini menjelaskan lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika tatkala Allah Subhanahu wa taala
menciptakan Adam alaihissalam di surga, kemudian Allah membentuknya, tarokahu masyaallahu ayatrukahu. Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam sekian lama. Fajala iblis yutifu bihi yang duru ma huwa. Kemudian iblis muter-muter keliling sambil melihat apa sih sebenarnya yang akan terjadi pada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya Adam ini. Falamma ra'ahu ajwaf. Tatkala iblis melihat Adam alaihissalam ajwaf dalam keadaan yang bolong, ya tentu rongga perutnya ini adalah ya bolong, tidak penuh. Arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Maka iblis tahu bahwa Adam alaihissalam diciptakan dengan satu penciptaan la yatamalak, yang tidak bisa menahan diri dari amarah dan tidak bisa menahan diri dari syahwat. Jadi titahnya manusia, khilqahnya manusia, proses penciptaan manusia di awal ini memang sudah seperti itu. Annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Bahwa Adam alaihissalam yang merupakan kakek kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk la yatamalak, yang tidak bisa menahan amarah, yang tidak bisa menahan syahwat. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu titahnya manusia seperti itu. Bagaimana khilqah, proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya tinggal ya bagaimana ya kita akan memproses, karena segala sesuatu itu bisa berubah sesuai dengan ikhtiar, sesuai dengan sejauh mana usaha yang dilakukan oleh kita. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sejauh mana usaha kita ya, karena perkara kemudian logikanya manusia, semua manusianya punya potensi untuk meluapkan rasa amarahnya. Semua manusia, la farqa bainahum, la farqa baina alimin wa jahilin, wala farqa baina ghaniyin wa fakirin. Ya, jadi nggak ada bedanya. Manusia masing-masing punya amarah. Mau orang pinter kayak mau orang bodoh, orang kaya, ya orang miskin, semuanya masing-masing berpotensi punya amarah. Hanya saja persoalannya amarah itu bisa dikendalikan atau tidak, tentu sejauh mana pengetahuan yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Ini kita semua ini sebenarnya punya potensi untuk amarah. Semuanya punya potensi. Tapi persoalannya bagaimana kita mengendalikan amarah itu? Karena amarah sesungguhnya adalah merupakan kita. Merupakan khilqah, penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya ya amarahnya orang itu antara satu dengan yang lain berbeda. Kalau orang kampung giliran amarah langsung rame-rame keluar teriak-teriak. Tapi kira-kira kalau orang pinter marahnya gimana? Diam-diam menghanyutkan. Jadi kalau orang-orang pinter marahnya beda. Ya. Jadi mereka bisa menahan amarah. Marah saya, tapi persoalannya di mana kita mesti marah? Apa mesti di masjid kita marah? Apa mesti ya di tempat yang lain marah? Silakan luapkan marah. Mungkin barangkali kalau hanya berdua, mungkin barangkali hanya komunitas kecil saja. Tapi dalam komunitas forum yang seperti ini, tentu meluapkan rasa amarah satu hal yang tidak terpuji. Maka pada tema ini adalah bagaimana sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mengendalikan rasa amarah itu, karena sesungguhnya rasa amarah itu merupakan sifat bawaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Yang terjadi adalah pertama, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita jangan suka memancing-mancing kemarahan orang lain. Yang kedua, kalaulah kemudian terpancing, kalaulah kemudian ternyata ada orang yang mencoba menyulut kemarahan kita, kita sebagai orang-orang yang beriman,
ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqad qala azza min qa'il fi mukammi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian menuju ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, itu namanya takwa. Adapun ciri-ciri takwa pada ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, tentu cirinya banyak, tapi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di saat sedang bahagia maupun di saat dia sedang menderita, wal kadiminal ghaidha, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarah mereka, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ya orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi menahan amarah sesungguhnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat terpuji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, perang pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam, Rasul sudah membuat strategi sedemikian rupa. 50 orang pemanah jitu sudah ditempatkan di pos-pos terpenting yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka 50 orang pemanah yang merupakan benteng pertahanan umat Islam ketika itu ditempatkan di puncak gunung Uhud. Jabalur Rimayah, puncak ya gunung ya untuk para pemanah jitu. Dengan harapan ini menjadi benteng pertahanan umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah sedang uji keimanan umat Islam ketika itu. Dalam tahapan yang pertama, orang-orang kafir Quraisy ketika itu masih dikomandai oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam, makanya Khalid bin Walid mencoba membuat strategi. Bagaimana caranya agar puncak pemanah yang ditempati oleh para pemanah umat Islam itu bisa dikuasai oleh dia. Akhirnya langsung ya dikuasai ya oleh Khalid bin Walid. Dan para pemanah melihat, jadi seolah-olah ini orang-orang kafir membuat strategi kalah. Ya, seolah-olah membuat strategi kalah. Ketika itu Khalid bin Walid membuat strategi kalah. Akhirnya begitu seolah-olah kalah, maka orang-orang pada rebutan, rebutan jarahan, rampasan perang yang ada. Termasuk diantaranya adalah 20 orang pemanah dari 50 orang pemanah yang ditempatkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam di puncak gunung ya untuk menjadi benteng pertahanan umat Islam. Ternyata mereka ikut-ikutan turun juga. Begitu 20 orang yang menjadi benteng pertahanan ikut-ikutan turun, karena mereka mengatakan kalau kita nggak turun sekarang, mana mungkin kita dapat jatah, mana mungkin kita dapat rampasan perang. Akhirnya 20 orang di antara mereka turun. Begitu turun yang terjadi apa? Khalid bin Walid balik menguasai puncak tadi. Akhirnya pertahanan umat Islam kocar kacir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai komandan panglima perang ketika itu betul-betul mengalami naas. Rasul Shallallahu alaihi wasallam giginya rontok. Rasul mukanya penuh dengan luka-luka. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, bagaimana umat Islam ini mau bahagia
kalau sampai mereka membiarkan nabinya seperti ini. Karena ada salah seorang sahabat yang peduli dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Malik bin Sinan. Akhirnya Malik bin Sinan lah mengurus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Darahnya Rasul yang ada di muka dicucup oleh Malik bin Sinan. Dicucup semua. Artinya apa? Ini betul-betul kedokteran yang ada pada waktu itu hanya seperti itu. Sampai suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat yang lain, man aroda yang duru ila ahlil jannah fal yang dur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah orang ini, sambil menunjuk Malik bin Sinan. Sampai para sahabat, para ulama memahami kenapa Rasul mengisyaratkan barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah ini. Apa kira-kira amalnya si Malik bin Sinan kok sampai dinominasikan oleh Rasul menjadi calon penghuni surga? Para ulama meraba-raba, para ulama mencoba memahami, ternyata salah satu amalannya adalah bahwa Malik bin Sinan di saat perang Uhud yang menyucup darah Nabi di mukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Malik bin Sinan. Sehingga para ulama berkesimpulan, gara-gara minum darahnya Nabi, dia bisa masuk surga. Siapa dia? Malik bin Sinan. Jamaah sekalian, walhasil perang Uhud gagal total, kalah. Sebagai manusia, Nabi manusia, di antara manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu memadukan dua sifat. Sifat malaikat, ada sifat manusia. Sifat manusianya Nabi ini muncul. Begitu perang Uhud selesai, beberapa hari kemudian Rasul dalam tanda kutip agak ngambek, agak kesel sama 20 orang pemanah yang bikin gara-gara perang Uhud itu kalah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul bisa merubah sikapnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, Muhammad sebab rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidan, sekiranya Muhammad engkau menjadi orang yang kasar, tidak bisa menahan amarah, ghalidhal qalbi, keras hatinya, lang faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan libatkanlah mereka untuk diajak musyawarah dalam segala urusan yang Anda hadapi. Ini kata Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak bisa menahan amarahnya, Nabi terus marah, Nabi terus ngambek dengan para sahabat yang ada, maka apa yang terjadi? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan ayat agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk menahan rasa amarahnya. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dibilang orang marah, wajar. Jangankan kita, Nabi aja marah. Persoalannya adalah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengkondisikan amarah kita ini. Di samping itu juga, kita juga sesama manusia yang kita sudah sama-sama tahu, kita semua punya potensi untuk membuat rasa amarah orang lain. Tetapi jangan sampai sifat amarah seseorang itu muncul, kita jangan melakukan sesuatu yang bisa memicu, yang bisa menyulut kemarahan orang-orang yang berada di sekitar kita. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Yang kedua, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bagaimana apresiasi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau menahan amarah mereka. An Sahl bin Mu'ad bin Anas al-Juhani an abihi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man kadama haidun wa huwa yastati'u ayyunaffidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati
ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayyil khur sya'a, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal sebenarnya dia itu bisa meluapkan rasa amarahnya, tetapi sengaja dia tahan. Dia tahu apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menahan rasa amarahnya. Barang siapa yang mampu menahan rasa amarahnya, padahal dia sebenarnya bisa meluapkan rasa amarahnya di mana saja dia mau, tapi sengaja dia tahan, apa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Da'ahallahu yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat Allah akan panggil dia ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada. Apa yang diberikan oleh Allah kepada dia? Hatta yukhayyirahu fi ayyil khurisha. Allah panggil dia dan Allah sampaikan kepada dia, ente milih bidadari yang mana saja, itu semuanya ada, silakan pilih. Dengar nggak Pak? Dengar ya, suruh ngapain tadi? Milih bidadari. Kalau sekarang jangan ngarepin bidadari. Jadi ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mampu menahan rasa amarahnya. Padahal sebenarnya dia kalau bisa meluapkan rasa amarahnya, diluapkan sekenceng-kencengnya. Tetapi dia sengaja tahan rasa amarahnya. Maka orang-orang yang seperti ini besok pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipanggil satu persatu, tidak, tetapi dipanggil di hadapan khalayak yang ada, di hadapan seluruh makhluk yang ada. Setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah persilakan kepada dia untuk memilih bidadari-bidadari yang diinginkan oleh dia. Ini salah satu apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu menahan rasa amarahnya. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan satu perumpamaan. Kita ini jangan merasa hebat. Kita ini jangan sok-sokan merasa kuat. Karena sesungguhnya ukuran orang yang kuat, ukuran yang orang yang hebat itu bukan karena apa yang dimiliki. Makanya Rasul katakan, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati, bukan orang yang kuat di saat dia sedang panco, di saat dia sedang gulat, di saat dia sedang berantem. Tidak. Jadi ukuran orang yang kuat itu bukan berani adu jotos, bukan berani ketika gulat, ketika panco, tidak. Itu mah cemen, ya, anak-anak kecil yang begitu. Apa kata Nabi? Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal hadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah bagaimana dia mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Itu baru namanya orang kuat. Itu namanya orang kuat. Jadi alladzi yamliku nafsahu indal hadab. Orang yang kuat adalah bukan diukur kemampuan dia ketika adu jotos, bukan diukur ketika dia gulat, bukan diukur ketika dia panco, tetapi orang yang kuat adalah diukur sejauh mana dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, itu patokan orang yang kuat. Ya, patokan orang yang kuat. Ya, marah itu faktornya banyak. Kenapa bisa? Orang bisa marah macam-macam. Makanya biasanya penyakit ini. Penyakit. Katanya kalau orang tua semakin mudah marah. Apa betul kira-kira begitu, Pak? Konfirmasi saja ini, konfirmasi. Ya kan? Katanya kalau orang semakin tua semakin mudah marah. Apa betul yang seperti itu? Ini kata orang, saya belum tahu ini. Makanya konfirmasi dulu ini. Enggak juga Pak ya?
Enggak juga. Itu berarti kan bohong dia kan. Ya. Jadi orang semakin tua semakin gampang marah katanya begitu. Ya. Persoalannya kadang-kadang yang muda ini yang nggak ngerti, makanya yang tua gampang marah. Karena yang muda tidak pernah merasakan perjuangan dari yang tua. Anak-anak muda sekarang gimana kan? Pernah nggak merasakan perjuangan orang tua? Kalau orang tua perjuangannya dulu luar biasa, merantau dari kampung, berangkatnya seperti apa? Kadang-kadang naik bus pakai gelantungan segala, ya kan? Naik kereta ngantri yang kayak apa? Begitu pulang lebaran, kadang-kadang berdiri di bus, ya kan? Berhari-hari. Itu perjuangan orang tua. Tapi sekarang anak-anak kita ini apa? Iya ngerti yang begitu kan? Anak kita ini kan maunya kan terima bersih. Makan, tidur, main HP, makan, tidur, main HP. Giliran pulsa habis, ya teriak, "Ma, pulsa." Pulsa katanya, teriak-teriak doang. Nanti main game terus, ya main, ya HP terus, mau apa? Nonton drama Korea atau yang lain, sampai jam 1, jam 2 malam baru tidur. Giliran subuh dibangunin susah. Ya kalau terpaksa dia bangun hanya sekedar sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi. Ini kira-kira kalau orang tua di rumah melihat pemandangan begini gimana perasaan Pak? Ini anak luar biasa, Masya Allah. Sama sekali tidak menjiwai perjuangan orang tua. Belum tahu ini anak-anak ini perjuangan orang tua bisa datang ke Jakarta dan sekitarnya ini. Bukan hanya sekedar numpang doang, perjuangan. Tapi itulah yang terjadi anak-anak kita ini. Kadang sudah dikasih tahu, diomongin dengan pelan, sekali, 2 kali, 3 kali, tetap tidak ada perubahannya. Itulah yang kadang ada faktor-faktor yang beginilah yang memicu amarah orang tua. Yang memicu amarah orang tua. Karena memang ya orang-orang kalau pada awalnya kita sudah beraktivitas, tapi sekarang kalau kita sudah pensiun nggak beraktivitas, memang pemicunya ya banyak sekali. Kadang-kadang pembantu di rumah nanya, "Bapak nggak berangkat lagi Pak?" katanya. Ribet amat pembantu nanya berangkat enggak katanya. Urusan lu nggak usah ngurusin orang, yang penting lu dapat gaji aja kan. Ya, ntar berangkatnya kan kesiangan. Besok lagi nanya lagi, jam berapa Bapak berangkat Pak katanya. Loh, apa urusannya pembantu kan gitu kan ya. Ini kadang-kadang faktor-faktor X beginilah yang membuat seseorang marah. Tapi ala kulli hal, marah itu ya merupakan sikap bawaan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Kalau manusia tidak marah namanya malaikat. Ya kalau manusia ya pasti marah, udah. Kalau malaikat nggak marah, kalau manusia pasti marah. Hanya saja persoalannya yang perlu kita lakukan satu, kita menghindari diri, jangan sampai memicu kemarahan orang lain. Kalau terpaksa ada orang yang kemudian ya membuat marah kepada kita bagaimana bisa mengkondisikan agar kita ini ya bisa menahan amarah kita sebagaimana yang diperintahkan ya oleh ya Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat terkait dengan amarah ini ya menyampaikan Ali radhiyallahu anhu mengatakan dum ala kadmil haidi tuhmat awaqibuka. Teruslah kamu ya, tetaplah kamu menahan amarahmu tuhmadu awaqibuka, maka akibat-akibat baik akan Anda dapatkan. Jadi akibat-akibat baik maka Anda akan dapatkan. Ibnu Abdul Bar mengatakan mangkadama haidahu waradda hudubahu ahza syaitanahu wa salimat muru'atuhu wa dinuhu. Ibnu Abdul Bar mengatakan barang siapa yang menahan rasa amarahnya waradda hudubahu dan dia menolak amarahnya ahza syaitanahu, maka dia pada hakikatnya telah menghinakan setannya wa salimat muru'atuhu wa dinuhu, kewibawaan dan agama dia menjadi terpuji. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Dalam satu riwayat ada sebuah cerita jamaah sekalian.
yang namanya Khalifah Al-Ma'mun adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Khalifah Islam. Meskipun dia tentu akidahnya Ma'mun ini kan akidahnya kan ya Mu'tazilah. Khalifah ini punya pembantu khusus. Pembantu ini khusus menyiapkan air wudhu yang digunakan wudhu oleh khalifah. Mungkin kita bisa bayangkan jamaah sekalian, yang namanya di daerah Timur Tengah ketika itu kita tidak bisa bayangkan. Kalau orang mau wudhu saja, airnya harus disiapkan. Enggak seperti sekarang orang mau wudhu, tinggal masuk ke kamar mandi, kerannya mana? Enggak mungkin ketika itu kerannya dibuka, tidak. Tetapi memang menyiapkan air. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Anas bin Malik dan yang lain, maka ketika Rasul ingin berwudu, airnya pun disiapkan oleh para sahabat. Ini pun sama Khalifah ya Al-Ma'mun seperti itu. Suatu ketika di saat Khalifah Al-Ma'mun ini wudu, ya tiba-tiba ya ketika air dituangkan ke kedua tangannya Khalifah Al-Ma'mun, tempatnya jatuh. Ya, air yang digunakan mengocorkan air jatuh dari tangan pembantu. Apa yang terjadi? Fahtadul ma'munu alaihi. Khalifah Al-Ma'mun pun marah. Marah besar namanya khalifah. Tapi pembantu kan tahu, ente ini bukan khalifah biasa. Ente ini khalifah ya Islamiyah. Ente adalah khalifah umat Islam. Kenapa mesti marah? Maka si pembantu mencoba menggelitik ya khalifah itu. Fahtadul Ma'mun, ketika sang khalifah Al-Ma'mun marah, pembantunya nyeletuk begini, ya Amirul Mukminin, innallaha yaqul wal kadiminal ghaidh. Mohon maaf Amirul Mukminin, Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wal kadiminal ghaidh. Jadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah, salah satu orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Apa kata khalifah? Qad kadimtu haidhi angka. Saya sudah menahan rasa amarahku terhadap dirimu. Kata khalifah. Kemudian disambung ya oleh pembantunya. Wal afina 'anin nas. Jadi Allah bukan mengatakan wal kadiminal ghaidh doang. Tapi Allah katakan wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Apa kata khalifah? Qad afautu anka. Saya sudah maafkan dirimu. Pembantu ini nyari kesempatan lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata khalifah? Khalas, idhab fa anta hurrun. Kalau begitu, pergilah kamu. Kamu sekarang sudah merdeka. Jadi ini tentu yang dimaksudkan adalah budak. Budaknya Khalifah Al-Ma'mun yang bertugas untuk menyiapkan air wudhu. Begitu suatu ketika melakukan kesalahan sampai ya kemudian tempatnya jatuh, Khalifah marah. Begitu marah disampaikan oleh, kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang orang-orang yang menahan rasa amarahnya. Saya sudah maafkan kamu. Tapi Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Saya sudah menahan amarahku untuk dirimu. Tapi Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan manusia, saya sudah maafkan dirimu. Tapi kan Allah masih menyampaikan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata khalifah? Ya sudah. Banyak ngomong, fa anta hurrun, idhab fa anta hurrun. Sono pergi. Kamu merdeka hari ini. Nah, ini ya bagaimana caranya ya seorang budak yang cerdas mencoba menarik hatinya sang khalifah. Jadi ini tentu konteksnya adalah bahwa jamaah sekalian, yang namanya khalifah sekalipun, meskipun itu khalifah Islam, peluang-peluang untuk ya marah itu ada di depan kita semua. Oleh karena itu, ya kira-kira apa saja yang bisa membuat kita ini bisa menahan amarah kita. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita mesti tahu pahala apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menahan amarahnya. Itu harus tahu. Oh, ternyata
Kalau kita menahan amarah, kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Ya, kemudian yang kedua, kita mesti tahu inna rahmatal mukhti'i wasyafaqata alaihi da'yatan likadmil ghaidi. Sesungguhnya ketika ada orang yang marah dengan kita juga mesti harus mengevaluasi diri kita. Ya, di saat kita tahu dia kenapa ya marah, ya kenapa dia melakukan kesalahan kepada kita, sehingga kita tidak perlu marah dulu. Kita lihat kira-kira kesalahannya apa, human error atau dengan kesengajaan atau mungkin dia baru belajar. Ya kalau human error mau dibilang apa? Kalau dia baru belajar mau dibilang apa? Kalau memang dia baru latihan mau dibilang apa? Tentu yang kita kedepankan adalah kasih sayang. Sudahlah, biarin aja, namanya baru belajar. Termasuk dalam konteks ini, kira-kira kalau bapak bawa sopir, sopirnya ya pengen buru-buru, hampir saja nabrak. Gimana kita? Udah pasti marah. Tapi sebelum kita marah juga kita tahu, kenapa kok bisa buru-buru begini? Emang ada apa katanya? Aduh, tadi malam saya kurang tidur. Lagi jagain orang tua di rumah sakit. Ya. Jadi saya kurang tidur. Jagain rumah sakit. Jadi begini bawaannya. Ya, kita tahu sebabnya. Artinya kita tidak bisa langsung potong komas, langsung marah. Kita kenalin dulu kenapa bisa seperti ini. Pun sama. Kenapa orang-orang bisa marah? Karena mereka pada hakikatnya nggak kebagian, makanya marah. Lalu sama, semua orang itu semuanya ada likulli syai'in sababun. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang meluapkan kemarahannya kalau tanpa ada sebab. Ya. Demikian pula, ya ketika ada orang-orang melakukan kesalahan tadi, kita nggak boleh buru marah. Kita cek dulu kesalahannya itu karena apa? Human error, atau mungkin dia salah informasi atau apa. Kenapa kok lu menfitnah saya begini? Mohon maaf Pak, saya bukan menfitnah. Saya mendapatkan informasi dari si fulan. Cek dulu informasinya. Jangan buru-buru nge-share begini. Apalagi ya di medsos yang begini. Cek dulu informasinya benar atau tidak. Mestinya Anda tanya ke saya, tabayun ke saya. Sudah, yang terjadi sudahlah. Hapus sekarang. Ya, apa yang ada di medsos silakan dihapus. Selesai urusan. Kita tidak perlu marah yang seperti itu. Dan inilah jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang yang seperti ini itu adalah usaha yang sangat-sangat berat. Tantangan kita seperti itu. Orang itu kan kalau sudah marah puas enggak, Pak? Puas. Jadi kalau orang sudah marah puas. Teriak-teriak, marah-marah, setelah itu puas Pak, cuma gitu doang puasnya ya. Rasanya kalau amarahnya tidak diluapkan, ya masih terpendam, dan itu bisa menjadi stroke katanya. Kata siapa? Orang marah gampang. Kalau habis marah ambil air wudhu selesai marahnya hilang. Karena marah datangnya dari setan, ya setan itu diciptakan dari api akan dipadamkan dengan air wudhu selesai. Jangan punya persepsi kalau orang marah nggak kita luapkan nanti akan menjadi penyakit Pak, malah stroke kita katanya. Ya kita luapkan biar kita puas, tidak selalu. Karena kalau kita marah segera ambil air wudhu, kita siram pakai air wudhu, maka sesungguhnya amarah kita akan hilang. Dan itu memang ya perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian punya persepsi yang tidak-tidak. Ya, nanti kalau tidak diluapkan, persoalannya adalah kalau kemudian ya kadang-kadang ini orang marah, ya tetapi marahnya itu nggak diungkapkan, ya tetapi marahnya itu ditahan sendiri, ya kemudian dia itu mau ngomong sama siapa tidak. Tetapi kalau kemudian dia ngomong sendiri, satu contoh, dia teriak, saya itu paling nggak senang dengan orang-orang yang seperti ini, sorry, afwan, ya minta maaf. Setelah itu wudhu selesai. Jadi ini ya salah satu kiat yang mesti ya kita lakukan. Kemudian
Yang ketiga, jamaah sekalian, kita mencoba menyiapkan diri kita agar kita ini senantiasa berlapang dada. Jangan gila hormat, jangan maunya dihormati terus. Apa yang sudah pernah kita alami ketika kita di kantor kita, di birokrasi kita, saatnya semuanya ma'assalamah, selamat tinggal. Berarti kita tidak mesti mengharapkan ada penghormatan-penghormatan yang ada. Kita tempatkan diri kita an-nasu sawasiyah. Manusia pada hakikatnya adalah sama. Ka'asnan al-mushti, seperti gerigi yang ada di sisir, sama. La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin, tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang asing. Yang membedakan hanya satu, illa bittaqwa, kecuali ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang amarah kita ini ya gampang muncul karena kita masih mencoba mengkaitkan masa lalu yang sudah pernah kita alami. Kita masih mengkaitkan, mohon maaf, di saat kita mungkin berada di kantor dulu, ya kita punya jabatan yang tinggi, kita punya anak buah senantiasa dihormati, ya senantiasa ya mendapatkan ya penghormatan. Begitu kita sudah purna tugas, seolah-olah kita masih membayangkan yang seperti itu. Maka tentu ya kita harus ya jiwai bersama. Itu adalah hanya merupakan kehidupan dunia. Di saat orang bekerja seperti itu, tapi kalau sekarang sudah purna tugas, tentu konsekuensinya tidak seperti itu. Kalau kita masih membayangkan yang seperti itu, maka kita ini gampang marah. Ya, dikit-dikit marah, karena masih ingat masa lalu yang dialami. Maka kalau itu semua ya kita hilangkan, kita semua enggak, kita ini semuanya semua an-nasu sawasiyah, semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu ajma'in, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.